Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan kuliah Fisika Matematika 1 dengan materi lanjutannya yaitu matriks. Nah, matriks ini sebelumnya kalian juga sudah pernah banyak sedikitnya membahas ketika di SMA. Bagi yang mungkin SMA-nya mengambil peminatan IPA. Matriks ini dia identik dengan angka-angka yang terdapat di dalam kurung. Nah, matriks ini mempunyai banyak kegunaan dalam ilmu fisika, matematika, dan ilmu pengetahuan lainnya. Untuk menerapkan penggunaannya, kita memerlukan pengetahuan tentang aljabar matrik, seperti penjumlahan, pengurangan, dikali, dibagi, diinverse, ditranspos, dan lain sebagainya. Sebelumnya kita harus tahu atau mencoba mengingat kembali bentuk materi itu seperti apa. Nah, ini ada contoh satu, merupakan bentuk matriks yang bentuknya persegi panjang, karena dia terdiri dari 3 baris dan 2 kolom. Matriks ini biasanya disimbolkan dengan huruf kapital seperti A, B, C, dan lain sebagainya ini. Nah, kemudian dia itu di dalamnya itu berupa susunan angka-angka. Nah, ada 1, ada 5, ada min 12, kemudian untuk kolom kedua ada min 3, 0, dan 6. Nah, setiap komponennya ini ditandai dengan atau dalam bentuk AIJ, di mana I itu adalah baris dan J itu adalah kolom. Misalnya diminta A11, berarti komponen pada baris pertama dan kolom pertama. Berarti ini besarnya adalah 1, kemudian A12. A12 nilainya berapa? Berarti dia diminta baris pertama dan kolom kedua. Berarti ini yang nilainya 5. Dan seterusnya sampai di komponen akhir ini disebut sebagai komponen A21. Kemudian ada transpose matriks. Nah, transpose matriks ini merupakan perubahan komponen matriks. Misalnya yang awalnya dia merupakan komponen dari kolom, kemudian dirubah menjadi komponen baris. Contohnya seperti ini, misalnya ada matriks A3 kali 3, di mana komponennya ada A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, dan A33. Nah, untuk AT atau transpose matriks dari matriks A ini akan menjadi yang ini, yang kolom pertama ini posisinya dia akan menjadi baris. Nah, berarti nanti yang ke kanan ini akan menjadi A11, A21, A31. Kemudian untuk kolom kedua begitu juga kita jadikan baris kedua, berarti menjadi A12, A22, A32. Kemudian untuk kolom ketiga begitu juga kita jadikan dia baris ketiga. A13, A23, A33. Nah, contohnya kalau yang ada angkanya ya, misalnya matriks A 3 kali 3. Nah, untuk baris pertama dia komponennya ada 201. Nah, kemudian baris kedua ada 322 dan baris ketiga ada 157. Nah, misalnya kalau di atas tadi kan Ibu menjelaskannya lihat dari kolomnya ini misalnya. Di sini matriks aslinya kolom pertama dia komponennya 231. Nah, dia ke bawah kan. Nah, kita tuliskan dia ke samping. Berarti dia menjadi komponen baris pertama 231. Begitu juga yang di kolom kedua. Kita tuliskan ke samping menjadi 025. Begitu juga untuk kolom ketiga 127 kita tuliskan ke samping. Sebenarnya tergantung kalian mau patokannya kolom atau baris itu sama aja. Kalau baris misalnya kita lihatnya yang baris pertama itu komponennya 201. Nah, berarti kan kalau pada matriks aslinya dia merupakan komponen pada baris pertama. Ketika kita ketika kita jadikan matriks transpose atau ini simbolnya AT, maka
Komponen pada baris pertama ini akan menjadi kolom. 201, dia ditulis ke samping kanan. Pada matriks transposnya akan ditulis susun ke bawah menjadi komponen dari kolom pertama, 201. Nah, begitu juga untuk yang ini, 322. Kali ini kalau kita melihatnya dari barisnya ya. Nah, 322, kemudian kita tulis ke bawah menjadi 322, kemudian 157 kita tulis ke bawah menjadi 157. Begitu juga untuk yang matriks 2 kali 3, matriks B 2 kali 3, di mana komponennya ada 20 minus 1, 110. Nah, ini juga gampang. Misalnya komponen pertamanya 21, tinggal kita tuliskan ke samping, berarti 21. Kemudian kolom keduanya 01, kita tuliskan ke samping atau menjadi komponen baris kedua 01. Begitu juga untuk yang kolom ketiganya. Kemudian pada matriks ini nanti ada dikenal yang namanya pengurangan baris atau istilahnya itu row reduction Gauss elimination. Nah, di sini matriks ini dia bisa disamakan dengan persamaan linear seperti ini. Misalnya ada 3 buah persamaan linear, kemudian dari persamaan linear ini bisa kita buat menjadi matriks dan matriksnya itu disebut sebagai matriks koefisien. Nah, maksudnya di sini yang menjadi komponen dari matriks itu hanyalah koefisien-koefisien dari persamaan linear ini. Misal untuk yang pertama, ini kan X, Z. Nah, berarti kan dia komponennya ada X, Y, Z, sama koefisien yang di belakangnya ini, atau yang di ruas sebelah kanan. Nah, berarti kita tulis untuk matriks koefisiennya, untuk baris pertama itu komponennya ada 2. Ini kenapa 0? Karena pada persamaan ini nilai koefisien Y-nya sama dengan 0, ya kan? 0. Kemudian Z-nya minus 1. Kemudian ini yang bagian ruas kanannya 2. Berarti ini ibarat X, ini nilai Y, ini nilai Z. Dan ini nilai yang di ruas kanannya. Kemudian untuk yang persamaan linier yang kedua, nilai X-nya atau koefisien X-nya 6. Berarti kita tulis dia pada baris kedua. 6, 5, 3, 7. Kemudian untuk yang persamaan linier, baris persamaan linier yang ketiga, kita tulis pada matriksnya untuk komponen baris ketiga. Nah, di sini berarti untuk komponen X-nya 2 atau koefisien X-nya 2, koefisien Y-nya minus 1, Z-nya nggak ada berarti 0, kemudian 4, seperti itu. Nah, apa yang berlaku atau dilakukan pada persamaan linear dapat kita lakukan juga pada matriks koefisiennya. Nah, ini contoh pengurangan barisnya. Untuk sistem persamaan linearnya bisa dikalikan dengan bilangan skalar. Begitu juga dengan matriks koefisiennya berlaku seperti itu. Kemudian salah satu persamaan bisa dieliminasi dengan persamaan lain. Berarti matriks koefisiennya juga bisa. Kemudian susunan persamaan bisa ditukar. Berarti pada matriks koefisien susunan barisnya juga bisa ditukar. Contohnya, coba perhatikan. Ini ada 2 buah persamaan linear ya. Ada 3X ditambah 2Y sama dengan 7. Kemudian 5X dikurang setengah Y sama dengan 4. Nah, jika kita buat dalam bentuk matriks koefisien, maka jadinya akan seperti ini. 3, 2, 7 sama 5 minus setengah sama 4. Nah, kemudian susunannya bisa kita tukar. Misalnya untuk yang sistem persamaan linear kedua menjadi pertama, berarti dia barisnya berubah ya. Contohnya ini. Ini kan dia jadi persamaan yang kedua. Otomatis di matriks koefisien dia menjadi baris kedua. Nah, kita tukar, berarti yang atas ke bawah, yang bawah ke atas. Berarti menjadi komponen matriksnya 5 minus setengah 4, 3, 2, 7. Kemudian kita kalikan dengan bilangan 4. Nah, yang kita kalikan dengan bilangan 4 itu adalah persamaan linier yang pertamanya. Kalau kita kalikan dengan 4 kan dia menjadi 20X dikurang 2Y sama dengan 16, ya kan? Berarti ketika persamaan liniernya kita kalikan, salah satunya kita kalikan dengan 4, otomatis nanti salah satu komponen atau salah satu baris dari matriks koefisien ini juga komponennya akan berubah. Nah, ini bentuknya kita rubah ke awal lagi ya. Yang di awal kan
3x-nya yang di atas. Berarti kita rubah lagi 327, kemudian yang persamaan keduanya itu kita kalikan dengan bilangan 4, berarti ini juga berubah komponennya di baris kedua menjadi 20 minus 2 sama 16. Kemudian persamaan 1 dan persamaan 2 kita eliminasi, kemudian kita tambah. Nah, di sini lihat ya, lihat yang ini. Yang sebelumnya, ini kan ada 2Y, 2Y di persamaan 1 dan persamaan 2. Berarti bisa kita eliminasikan ya. Nah, bisa kita eliminasikan, berarti nanti variabelnya hilang menjadi 23X sama dengan 23, ya kan? Ketika kita jumlahkan, berarti persamaannya menjadi 23X sama dengan 23. Nah, ini dia menjadi persamaan pertamanya. Untuk di persamaan pertama, sederhananya menjadi 23X sama dengan 23. Kemudian yang 20 persamaan keduanya tetap dalam bentuk 20X dikurang 2Y sama dengan 16. Nah, berarti komponen matriksnya udah berubah menjadi 23, 0, 23. Kemudian yang baris keduanya tetap 20 minus 2 sama 16. Nah, setelah itu kita beri perlakuan lagi, dikali dengan bilangan 1/23. Nah, jika persamaan pertama kita kali dengan bilangan 1/23, maka menjadi 23X dibagi 23 sama dengan 23, maka X sama dengan 1, ya kan? Sementara yang keduanya tetap, karena kita terlebih dahulu mencari nilai variabel X-nya dulu. Nah, berarti matriksnya menjadi 1, nilai X-nya 1, Y-nya 0, kemudian yang ruas sebelah kanannya sama dengan 1. Sementara untuk baris keduanya masih tetap 20, minus 2, dan 16. Nah, udah dapat X-nya sama dengan 1, berarti kita tinggal mencari nilai Y-nya. Berarti kita menyederhanakan bentuk sistem persamaan linear yang kedua. Nah, menyederhanakannya ternyata persamaannya di persamaan satunya kita kali dengan minus 20. Kemudian kita jumlah persamaan 1 dan 2. Nah, kita kali minus 20 menjadi minus 20X sama dengan minus 20. Nah, di bawah kan ada 20X dikurang 2Y sama dengan 16. Nah, ketika minus 20X sama dengan minus 20, kita jumlahkan dengan persamaan 20X kurang 2Y sama dengan 16, maka yang variabel X-nya akan 0 nilainya, kemudian sisanya ini, menjadi minus 2Y sama dengan minus 4. Nah, kita rubah lagi komponen matriksnya menjadi 101, 0, minus 2, minus 4. Sudah, kemudian kita sederhanain lagi untuk sistem persamaan linear yang keduanya dengan membaginya dengan minus 2. Membagi persamaan yang kedua ini dengan minus 2. Berarti hasilnya adalah Y sama dengan 2. Nah, berarti komponen matriksnya tinggal 1, 0, 1 untuk baris pertama, dan untuk baris kedua ada 0, 1, 2. Di mana diperoleh solusi dari persamaan linear tersebut, di mana nilai X-nya sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan 2. Nah, proses inilah atau penyelesaian inilah disebut dengan metode reduksi baris atau eliminasi Gauss. Kemudian lanjut, nah, jika dalam proses reduksi baris ada baris yang semuanya 0, contohnya ini ya, misalnya setelah mengalami reduksi, maka matriks koefisiennya akan menjadi seperti ini. Berarti persamaan baris tersebut identik dengan persamaan baris yang lain atau sama. Berarti salah satu persamaan barisnya identik dengan persamaan baris yang lain, atau berarti jumlah persamaannya kurang dari jumlah variabel. Nah, solusinya itu disebut sebagai solusi persamaan linear tidak unik. Nah, ini berarti salah satu variabelnya tidak bisa dinyatakan dengan unik. Kemudian ada yang namanya tidak konsisten. Nah, tidak konsisten itu ketika salah satu barisnya dia bukan 0, tetapi di bagian ruas kanannya itu bernilai, sementara di bagian yang ada variabelnya X, Y, Z itu dia bernilainya 0. Nah, seperti ini kan. Ini ada
nilai X, Y, Z-nya kan 0 semua, sementara di nilai ruas sebelah kanannya minus 20. Nah, kalau untuk persamaan ini, dia disebut tidak konsisten solusinya. Kemudian determinan. Nah, determinan ini juga sering kita gunakan nanti di dalam aljabar matriks. Nah, matriks yang jumlah barisnya sama dengan jumlah kolom dinamakan matriks persegi. Contohnya matriks A ini ya, jumlah barisnya 2, jumlah kolomnya 2. Nah, ini disebut sebagai matriks persegi. Kemudian suatu matriks persegi itu terdapat nilai karakteristik matriks tersebut. Nah, kemudian dia juga bergantung pada nilai komponen penyusunnya. Nilai karakteristik inilah yang dinamakan sebagai determinan. Nah, untuk menentukan nilai determinan dari matriks A ini, kita dapat melakukan perkalian silang. A1 kali A1, komponen baris pertama, kolom pertama dikalikan dengan komponen baris kedua, kolom kedua, seperti ini. Dikali silang aja, berarti A11 dikali A22 dikurang A12 atau A21 dikali dengan A12. Sementara untuk matriks 1 kali 1, matriks 1 kali 1 tuh berarti kolomnya 1, barisnya 1, berarti komponennya ada 1. Misalnya kita simbolkan dengan matriks B sama dengan 4. Nah, berarti determinannya ya komponen matriks tersebut, berarti determinannya ya 4, seperti itu. Kemudian bagaimanakah menentukan determinan untuk matriks yang ordenya lebih dari 2, misalnya 3 kali 3. Nah, ini nanti ada namanya istilah minor dan kofaktor yang kita gunakan dalam penentuan determinannya. Berarti untuk 3 kali 3, 4 kali 4. Misalnya untuk yang 3 kali 3. Nah, ini kita menentukan minor dari masing-masing komponen matriks ini. Minornya misalnya untuk yang ini ya, untuk komponen baris pertama, kolom pertama. Minornya kita tinggal menghilangkan baris pertama, kolom pertama. Nah, berarti tinggal dikali silang yang sisa komponennya ini. Perhatikan kita hilangkan ini, bagian ke bawahnya, kemudian ke atasnya ini kita hilangkan, berarti sisa tinggal komponen yang ini. Nah, maka M11-nya sama dengan A22 dikali A33 dikurang A23 dikali A32. Nah, ini merupakan minor dari komponen baris pertama, kolom pertama. Jadi nanti semua komponen di matriks ini dia akan mempunyai minor sesuai dengan urutannya. Berarti ini nanti ada M12, M13. Nah, untuk misalnya lanjutnya M12, berarti dia baris mana dia? Berarti dia baris pertama, kolom kedua. Berarti baris pertama, kolom keduanya kita hilangkan. Berarti yang kita hilangkan komponen ini baris pertama sama kolom kedua. Berarti kan yang sisa tinggal 4 ini ya. Nah, tinggal kita sekali silang juga lagi. Berarti A21 dikali A33 dikurang dengan A31 dikali A23. Seperti itu. Untuk matriks 3 kali 3, maka dia akan mempunyai komponen minor atau minornya sebanyak 9 buah. Nah, setelah kita dapatkan minornya, kemudian kita menentukan kofaktornya. Cara menentukan kofaktornya dengan menggunakan persamaan seperti ini. CIJ, ingat I ini merupakan baris, J ini merupakan kolom. Berarti minus 1 dikali I tambah J MIJ. Nah, misalnya kita ingin mencari kofaktor dari komponen pada baris pertama, kolom pertama, atau C11, berarti sama dengan minus 1 pangkat 1 tambah 1, kemudian dikali minor dari M11. Minor dari M11 tadi misalnya dapatnya nilainya 2 misalnya ya. Nah, berarti minus 1 pangkat 2 sama dengan 1, kemudian dikali 2, maka C11-nya sama dengan 2, seperti itu. Nah, kalau dilihat dari persamaannya, kofaktor dari masing-masing komponen matriks yang akan kita cari determinannya itu, dia yang berbeda hanya tandanya saja. Soalnya misalnya nanti dia perpangkatannya misalnya
dapat ganjil, otomatis nanti nilai kofaktornya minus. Kalau perpangkatannya genap, otomatis nanti nilai kofaktornya plus, seperti itu. Kemudian kita masuk ke cara pencarian determinannya. Nah, untuk cara pencarian determinannya itu kita menggunakan salah satu elemen aja, misalnya elemen pada baris pertama atau komponen pada baris pertama. Nah, berarti komponen pada baris pertama itu ada A11, A12, dan A13, ya kan? Nah, untuk mencari determinannya, komponen pada baris pertama itu secara keseluruhan, semuanya ya, masing-masing itu kita kalikan dengan kofaktornya. Nah, berarti A11 dikali C11 ditambah A12 dikali C12 ditambah A13 dikali C13. Nah, kalau persamaan kofaktornya dijabarkan, nah maka dia akan persamaannya menjadi panjang seperti ini. A11 dikali minus 1 pangkat 1 tambah 1 dikali M11 dan seterusnya sampai di kolom ketiga. Nah, kemudian kita masuk ke aturan Kramers. Sebelumnya, untuk mencari solusi atau penyelesaian dari persamaan linear itu, tadi kita sudah bahas salah satunya dengan menggunakan reduksi baris. Nah, sekarang kita akan menggunakan aturan Kramers. Kalau menurut saya, aturan Kramers ini lebih mudah jika dibandingkan dengan reduksi baris. Nah, di sini misalnya kita ingin menentukan solusi atau nilai dari X-nya. Ini ada dua buah persamaan, AX ditambah BY sama dengan R, CX ditambah DY sama dengan S. Kalau dijadikan matriks koefisien, maka akan menjadi A, B, R, C, D, S, ya kan? Kemudian kita ingin menghilangkan variabel Y-nya. Nah, kita kalikan persamaan pertama dengan D dan persamaan kedua dengan B. Dan kemudian kita kurangkan. Berarti yang persamaan pertama kita kali dengan D, komponennya menjadi atau persamaan linearnya menjadi ADX ditambah BDY sama dengan RD, kemudian CBX ditambah BDY sama dengan S. Nah, berarti ketika kita mengurangkan dua persamaan ini, maka yang variabel Y-nya akan hilang atau tereliminasi. Maka sisa persamaannya menjadi ADX dikurang BCX sama dengan RD dikurang BS. Kemudian dapat kita tuliskan menjadi seperti ini, AD dikurang BC dikali X sama dengan RD dikurang BX. Nah, kita dapat menganggap kalau RD dikurang BS ini tidak sama dengan 0. Nah, maka untuk mencari nilai X dari dua persamaan ini, kita dapat menggunakan X sama dengan RD dikurang BS per AD dikurang BC. Nah, ini dari persamaan ini. Nah, kalau persamaannya seperti ini, ketika kita ingin menjadikan persamaan X, maka yang AD dikurang BC dalam kurungnya ini dibagi dengan yang ruas sebelah menjadi penyebut untuk ruas sebelah kanannya atau dikali silang lah. Jadinya kan X sama dengan RD dikurang BS per AD dikurang BC. Nah, kalau kita buat dalam bentuk matriks seperti ini, RBSD per ABCD seperti itu. Kemudian, kalau untuk mencari, karena dia tadi sistem persamaan linearnya ada dua variabel, yaitu variabel X dan Y, berarti untuk kita tinggal menentukan solusi dari Y-nya atau nilai Y-nya. Nah, dapat dengan proses yang sama seperti di X tadi, persamaannya bisa menjadi Y sama dengan AS dikurang RC per AD dikurang BC. Berarti nanti kalau seandainya ada matriks atau ada persamaan linear, kemudian diminta penyelesaian atau mencari solusi persamaan tersebut dengan menggunakan aturan Kramers, kalian tinggal aja memasukkan X sama dengan apa rumusnya tadi, kemudian Y sama dengan rumusnya apa tadi. Tapi disesuaikan dengan komponennya. Kalau ini kan komponennya A, B, R, kemudian C, D, S. Nah, kemudian barulah masukkan ke dalam rumus ini. Yang R nilainya berapa, kemudian yang D nilainya berapa, B nilainya berapa, S nilainya berapa, seperti itu. Nah, kemudian
Cara yang ini itu merupakan solusi SPL menggunakan determinan matriks koefisien dengan aturan Cramer. Kemudian kita contoh SPL dengan 3 variabel. Misalnya ini ada X, Y, Z, sama D. Kemudian hasilnya nanti untuk mencari solusi dari variabel X-nya tuh menjadi X sama dengan 1/D determinannya, kemudian dikalikan dengan komponen matriksnya atau matriks koefisiennya. D1, B1, C1, kemudian D2, B2, C2, dan D3, B3, C3. Seperti itu. Oke, selesai. Dari penjelasan, oh ya, lanjut ke ini ya, masih ada yang kurang. Masuk ke operasi matriks di halaman 114. Coba kalian buka buku BOAS-nya halaman 114, yaitu pada operasi matriks. Nah, pada operasi matriks di sana kan ada penjumlahan atau addition of matrix, kemudian multiplication of matrix, itu perkalian. Kemudian ada matrix equation atau persamaan, atau maksudnya itu dia ada matriks, kemudian nanti kita buat persamaan linearnya seperti apa gitu. Kemudian ada operasi dengan determinan, kemudian ada inverse dari matriksnya. Nah, kalau untuk penjumlahan matriks itu, dia itu gampang ya. Di situ ada contoh di 6.1. 6.1 itu ada komponen matriksnya 1, 3, -2, 4, 7, 1. Kemudian dijumlah dengan matriks 3 kali 2 juga, yaitu 2, minus 1, 4, kemudian 3, -7, -2. Nah, penjumlahannya itu ini masing-masing komponen. Misalnya seperti ini ya. Misalnya ada matriks ini. Ini matriks ya, kita anggap ini matriks A, ini matriks B. Ketika kita ingin menjumlahkannya, berarti tinggal A11 ditambah, misalnya ini kita rubah komponennya dengan B semua. Berarti tinggal A11 ditambah B11, kemudian A12 ditambah B12, seperti itu. Jadi nanti dia hasilnya berupa dalam satu matriks, seperti itu. Kemudian kalau untuk perkalian juga gampang. Misalnya ada A kali B atau matriks A kali matriks B yang dicontoh 6.2a itu. Nah, kalau perkalian itu misalnya dia ada komponen matriks A-nya A, B, C, D, kemudian matriks B-nya ada E, F, G, H. Kemudian ketika kita ingin mengalikannya, maka tinggal kita kalikan aja. Ya kan? Tinggal kita kalikan, berarti AB sama EG. Berarti baris pertama kita kalikan dengan kolom pertama, seperti itu. Misalnya ini ada matriks 3 kali 3. Ini matriks A, ini matriks B ya misalnya. Nah, ini kita ingin mengalihkan kedua matriks ini. Berarti baris pertama yang ini kita kalikan dengan komponen di matriks keduanya komponen kolomnya. Ya, berarti nanti A11 dikali dengan B11, kemudian kita jumlah dengan A12 dikalikan dengan A. Ini seharusnya ini B21 ya. B21 kita kalikan dengan A12, kemudian dijumlah dengan A13, kita kalikan dengan B31, seperti itu. Silakan kalian lihat caranya di example 6.2a atau persamaan 6.2a. Nah, di sana sudah dijelaskan, tapi untuk yang matriks orde 2 kali 2. Kemudian ada yang ingin ditanyain. Untuk diskusi selanjutnya mengenai ini masih ada matrix equation atau persamaan matriks yang penjumlahan matriks, kemudian perkalian, kemudian ada matriks 0, kemudian perkalian dengan determinannya, kemudian ada inverse matriks. Kita lanjutkan di grup WA. Untuk yang
saya jelaskan sampai pada penjelasan terakhir tadi. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada, silakan. Tidak ada? Atau sudah paham semua? Gimana, ada yang ingin ditanyain? Kalau tidak ada, saya tutup. Kita lanjut diskusi di grup WA. Sudah paham semua ya? Sudah paham belum? Ayo, mana nih jawabannya? Kalau nggak ada jawaban, saya bingung. Sudah paham belum? Paham, Bu. Iya, Bu. Insya Allah, Bu. Allah, iya, Bu. Ini sama seperti yang di Instastory yang saya buat. Ketika saya mengajar Fismat, yang ngomong paham banyak, tapi ketika ujian yang mendapat nilai bagus hanya sedikit. Jadi kalian paham atau bingung? Baiklah, nanti kalau ada tiba-tiba mungkin muncul pertanyaan, silakan nanti ditanyakan di grup WA. Kita lanjut diskusinya di grup WA saja. Nanti juga saya akan nge-share latihan untuk yang bilangan kompleks dan matriks ini sampai ke operasi matriks ya untuk materi hari ini. Nah, baiklah, sekian perkuliahan kita hari ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.